enam tuntutan gerakan lintas aliansi adili koruptor disingkat Gladiator. Jokowi diyakini telah membuat kebijakan, peraturan, pembentukan undang-undang dan melaksanakan sejumlah proyek APBN secara otoriter, anti musyawarah, anti demokrasi, syarat KKN, dan pendekatan politik ekstrim terhadap jumlah pimpinan partai. Hal-hal ini telah menjadi sebab Jokowi masuk daftar pemimpin terkorup kedua di dunia tahun 2004 versi OCCRP. Selama berkuasa, Jokowi diyakini telah bekerja sama dengan oligarki hitam melakukan kejahatan luar biasa. Kategori State Corporate Crime atau SCC secara terstruktur, sistematik, masif, brutal, dan amoral, sehingga telah merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara sosial, politik, ekonomi, keuangan, keamanan, pertahanan, lingkungan, dan lain-lain. Sebagian besar kejahatan kategori SCC atau State Corporate Crime, rezim Jokowi sejauh ini belum diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahkan sebagian praktek kejahatan warisan Jokowi lainnya masih berlangsung dan pelakunya pun malah dipertahankan menjadi anggota kabinet merah putih. Kami menilai pemerintahan Prabowo saat ini sangat dipengaruhi dan dikendalikan Jokowi, sehingga berbagai tekad dan agenda perbaikan penyelenggaraan negara, terutama misi Prabowo dalam asmasta termasuk pemberantasan korupsi, sehingga Antartika berjalan di tempat dan layak disebut retorika aman-aman. Padahal lagu kejahatan SCC dapat dianggap musuh rakyat, negara, dan kemanusiaan, sehingga layak dihukum mati. Sehubungan dengan hal di atas, kami menuntut agar satu, pemerintah, KPK, Kejagung, dan Polri menangkap dan mengadili mantan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri kabinet Jokowi terindikasi korupsi, KKN seperti Nadiem Makarim, Yakut, Khalil Nurmas, Budi Karya Sumadi, dan lain-lain. Lanjutkan, kedua, Presiden Prabowo meresapel kabinet merah putih dari menteri-menteri terindikasi KKN dan menjadi anggota geng Solo seperti Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Bahlil Nahardaya, Budi Gunadi Sadikin, Erick Thohir, Luhut Bin Sarpanjaitan, Sakti Wahyu Trenggono, Listio Sigit Prabowo, dan lain-lain. Tiga, pemerintah, KPK, Kejagung, dan Polri menangkap, mengadili, dan menyita aset sejumlah konglomerat hitam pelaku SCC seperti Aguan, Antoni Saleh, Tommy Wiratama, Michael Wijaya, Pribadi Thohir, dan lain-lain. Empat, pemerintah, DPR, dan BPK melakukan fungsi pengawasan dan audit investigatif, pengelolaan dan pelaksanaan APBN, utang negara, silpa, korupsi BUMN, IKN, kereta cepat Bandung Jakarta, PXN, Bus Medan, dan lain-lain. Lanjut. pemerintah menjabat versi OCCRP. Selama berkuasa, Jokowi diyakini telah bekerja sama dengan oligarki hitam melakukan kejahatan luar biasa. Kategori
semangat rakyat sehat dan punya akal, pikiran yang baik lawan pemimpin dan PR penjabat yang dolim koruptor. Semua pejabat korup harus diproses hukum bila perlu dinepalkan. Pantas dihukum mati Jokowi. Semoga rakyat NKRI bersatu untuk menegakkan keadilan. Para mahasiswa generasi yang diharapkan rakyat receh ini harus hukum Jokowi. BPK Jokowi harus diadili karena sudah menipu jutaan masyarakat Indonesia. Amin. Pengkhianat bangsa diadili segera. Mantan presiden yang tidak punya martabat di hati rakyat malah dicomot dan direndahkan. Mantap terus Pak suarakan kebenaran. Cepat adili Jokowi yang sudah kenyang maling uang rakyat. Pakai bego atau sensor. Robohkan pagar rumah Jokowi yang rakyat kesabaran habis. Memalukan perlindungan juga ndak punya malu. Lampung mendoakan para pejuang semoga diberi kesehatan. Rakyat sudah cerdas yang membuat kedaulatan tidak akan laku. Ini puncak kejengkelan rakyat untuk yang kebal. Hukum sukses, doa menyertai. Saya khawatir kalau hukum tidak segera ditegakkan, hukum riba akan terjadi. Ayo siap mendukung dan membantu mengadili Jokowi ke Solo. Sudah saatnya semua rakyat bergerak, merapat semua rakyat untuk mendukung bapak-bapak ini yang lagi berjuang. Uang rakyat harus dikembalikan ke rakyat. Pak Jokowi cuma bermodalkan berani nekatnya menjadi pemimpin dengan berpegang ijazah palsu 2 periode, maka Pak Jokowi beserta para pelindung serta antek-anteknya siap-siap saja memetik dan menikmati. Setuju Mulyono, keluarga, kroni, dan antek-antek ditangkap, diadili, disita asetnya untuk membayar utang negara. Alhamdulillah, maju terus saudara-saudaraku dari seluruh penjuru dari Sabang sampai Merauke. Prabowo hanya bodeka si Jokowi, kong kaling kong 11-12 Jokowi. Prabowo sama saja. Alhamdulillah masih banyak yang punya akal sehat, yang mampu mengadili rakyat sudah kebal hukum. Ya Allah, ridhoilah perjuangan rakyat Indonesia yang mencari keadilan. Nepalkan. Setuju betul hasbunallah wa ni'mal wakil, Allahu akbar. Kejujuran, kebenaran dan keadilan mendekat. Bunker rumah Jokowi sang dewa ngibul katanya tembus 8.000 triliun. Bro, dukung kalian semua pemantang Siantar. Alhamdulillah rakyat sudah mulai bergerak. Alhamdulillah, semoga dengan di demo
dengan Jokowi dan antek-anteknya diadili. HDU, kebal hukum, kebal muka, kebal duit, kebal anak yang menolak rekomendasi si uang baru para pejabat, koruptor dan mafia. Ayo orang Solo yang baik, hancurkan rumah dari hasil menjolimi rakyat banyak. Ya Allah, lindungilah Bapak yang sedang berdemo di Solo. Allahu Akbar. Setuju diadili Jokowi pembohong. Kesehatan dan keselamatan juga dijaga saudaraku. Kuncinya ditetesi air keras, Pak, gak perlu repot-repot merusak pintu atau yang lain-lain. Alhamdulillah saya mendukung rakyat bersatu. Al-Akbar. Saya sangat setuju, saya dari kota Solo, sangat jauh, gak bisa ikut demo. Di bawah tanah rumah Joko Widodo banyak uang haram. Maju terus warga Solo. Selamat ya, berjuang rakyat yang baik. Akhirnya pengadilan rakyat terjadi. Inilah karena buruk apa yang pernah Jokowi lakukan. Rakyat harus bergerak karena penegak membisu saja. Kompak, rakyat harus diadili. Jokowi sekeluarga wajib dihukum seberat-beratnya. Rakyat bersatu, amin. Jokowi sekeluarga wajib dihukum seberat-beratnya. Alhamdulillah sebagian polisi sudah tidak seagresif pada pedemo. Semoga keadilan dilaksanakan dan tidak ada kekerasan.